Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum mulai, Ibu ingatkan untuk berdoa agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Jika perkembangbiakan generatif adalah melalui perkawinan, maka perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui perkawinan. Nah, makhluk hidup yang baru berasal dari induknya. Nah, apa saja contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif? Beberapa contoh tanaman seperti nanas, bawang merah, dan pohon pisang berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, nanas berkembang biak dengan tunas, kemudian bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis, dan pisang berkembang biak dengan tunas. Kalian bisa membaca lebih lanjut di buku siswa dan mungkin sumber-sumber lain yang bisa kalian dapatkan. Sebagai latihan, kalian bisa mencari sumber lain tentang tanaman wortel. Nah, wortel adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Wortel berkembang biak dengan cara vegetatif yaitu menggunakan umbi akar, sama dengan singkong dan lobak. Nah, coba kalian cari beberapa tumbuhan dan cara perkembangbiakannya serta penjelasan atau keterangan bagaimana berkembang biaknya. Contohnya seperti pisang berkembang biak dengan tunas dan pohon pisang memiliki anakan yang disebut tunas. Nah, selain pisang, masih banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tidak membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, tumbuhan baru tumbuh langsung dari induknya sendiri. Sehingga manfaat dari perkembangbiakan vegetatif ini adalah 1. Menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya. Berbeda dengan generatif, kadang-kadang perkembangbiakan generatif menghasilkan tumbuhan baru yang tidak sama sifatnya dengan induknya. Yang kedua, lebih cepat dibandingkan dengan perkembangbiakan generatif. Yang ketiga, menghasilkan tanaman yang susah tumbuh dari benih. Yang keempat, dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Semua yang ada di muka bumi ini termasuk tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu kita harus melestarikannya sebagai wujud rasa syukur atas ciptaan Tuhan. Dalam pembelajaran terdahulu kalian sudah belajar tentang ide pokok. Nah, sekarang silakan dilanjutkan kembali berlatih untuk mendapatkan ide pokok paragraf 1-5 wacana yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Di dalam wacana yang sudah kalian baca tersebut, dijelaskan bagaimana tumbuhan dapat menghasilkan atau memberikan bahan makanan yang berlimpah dan berbagai manfaat lainnya bagi makhluk hidup, terutama manusia dan hewan. Untuk itu, kita patut bersyukur. Nah, selain sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, tumbuhan juga mempunyai manfaat lain dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Ya, benar. Manfaat tumbuhan dalam kehidupan makhluk hidup adalah penghasil oksigen, atau pada gambar ini terlihat dilambangkan dengan O2 dan menghirup CO2 atau karbon dioksida. Nah, kegiatan tumbuhan mengambil karbon dioksida dan menghasilkan oksigen
disebut dengan proses fotosintesis. Proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida, air, zat hijau daun atau klorofil, dan cahaya, lalu diolah oleh tumbuhan menghasilkan oksigen. Manusia mendapatkan manfaat dari tumbuhan. Karena itu, manusia juga wajib untuk melestarikan tumbuhan. Nah, melestarikan kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang keberapakah dari sila-sila Pancasila yang diterapkan di dalam kita memelihara kelangsungan hidup tumbuhan? Ya, benar. Jadi, nilai Pancasila yang diterapkan adalah sila pertama, yaitu rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan. Nah, tentu kalian masih ingat pada wacana pembelajaran pertama ada wacana yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak. Nah, kalau kalian lupa, mari kita lihat pada layar sudah tertera paragraf 1, kemudian ide pokok dan kesimpulan. Begitu juga pada bagian kanan terlihat paragraf 2, ide pokok dan kesimpulan. Yang akan kita pelajari sekarang adalah bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang berisi hasil dari pembicaraan atau pokok kalimat yang mencakup seluruh masalah yang sedang dibicarakan. Nah, bagaimana kesimpulan yang baik? Pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 3. Berisi pokok pembicaraan. 4. Menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. 5. Membandingkan dua hal yang berbeda namun tetap memperlihatkan kesamaan pada sisi tertentu, tidak berbelit-belit dan merupakan fakta serta jelas. Di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam memelihara tumbuhan atau belajar, kita sering bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Nah, kalian artinya sudah menerapkan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Cobalah kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian, kerjasama apa saja yang seringkali kita lakukan. Lalu, catatlah dalam buku catatan kalian. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini tentang perkembangbiakan vegetatif, kemudian manfaat dari perkembangbiakan vegetatif, lalu ide pokok, tentang fotosintesis, tentang kesimpulan, dan pengamalan sila ketiga. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Akhir kata Ibu sampaikan, tetap semangat belajar, tetap taati protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita bisa sehat dan selamat. Terima kasih.